Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes sama Dani dalam acara opini obrolan pagi ini. Nah pemirsa, memang ya anak muda itu dituntut untuk harus berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru, terus juga harus selalu berkreativitas. Tapi apakah tuntutan ini sejalan dengan wadah yang diberikan baik dari kampus maupun dari pemerintahnya? Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu inovasi tanpa batas. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini nih, yaitu Dani Fazli dari mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang ada di Bengkulu. Selamat pagi Dani. Selamat pagi. Gimana kabarnya Dan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya enggak kesasar ya enggak kesini apa ya? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Ya. Oke, Dani, ini kan kalau dari tema kita itu inovasi tanpa batas, sering banget buat alat gitu ya. Yeah. Itu awalnya karena apa sih Dani sering buat alat kayak gitu? Kalau untuk buat alat sampai hari ini ya, karena emang yang pertama itu kuliah basicnya di Fakultas Teknik. Jadi emang lebih ke praktikal kami itu. Dan selebihnya itu emang aku itu kan orangnya yang kayak pekaan gitu sama lingkungan. Jadi emang kalau misalnya ada isu-isu apa atau problematika apa di sekitar kita, jadi aku tuh kayak kebawa rasanya ini nih gregetan banget, kita harus inovasi loh, kayak gini loh sebenarnya kayak gitu. Apalagi untuk kita yang mahasiswa kan, kita yang ya mungkin satu langkah lebih beruntung lah dibanding orang-orang di luar sana ya. Makanya kalau aku gunain privilege kita sebagai mahasiswa itu untuk buat alat, untuk sekedar riset sesuatu inovasi yang baru kayak gitu. Oke. Ini memang backgroundnya dari jurusan teknik ya? Iya, jurusan teknik elektro. Jurusan teknik elektro. Berarti memang teknik itu sering banget buat alat gitu ya? Iya, sering buat. Ya? Iya, sering buat alat dan juga paling sering buat masuk ke lab kayak gitu kan, ke laboratorium. Jadi emang kayak penasaran aja kalau misalnya ada sesuatu yang baru atau ada sesuatu yang ini enak nih dimainin apa listriknya kayak gitu kan. Jadi seru kayak gitu. Emang dari awal pengennya masuk jurusan elektro ya? Ya kalau untuk jurusan sendiri aku maunya teknik lingkungan sih, tapi karena satu dan lain hal jadi maksud teknik elektro. Dan ya walaupun kita nggak ada basic kan, aku dulu sekolahnya di SMA. Kan rata-rata kan di teknik elektro atau teknik mesin itu kan rata-rata anak-anak SMK kayak gitu kan. Jadi walaupun kita nggak ada secara basic, tapi ya udahlah belajar aja, yang penting kita sama-sama sama temen kok. Kayak gitu. Karena kan ini awalnya memang pengennya teknik lingkungan. Iya, pengennya teknik lingkungan kalau sampai. Ada ya jurusannya di UGM? Ya? Nggak ada berarti ya. Kalau di Bengkulu belum ada. Oh, makanya memilih untuk jurusan teknik elektro. Tapi susah nggak sih dari mungkin awalnya pengen dari teknik lingkungan ya beralih ke teknik elektro, susah nggak sih? Lumayan susah sih, karena teknik lingkungan itu kan aku emang basicnya di SMA itu walaupun aku IPA, aku emang hobi banget IPS, yaitu di mata pelajaran geografi kayak gitu kan. Jadi emang lebih suka ke arah mengenai fenomena alam, fenomena lingkungan. Tapi waktu masuk teknik elektro emang sebenarnya berubah 180 derajat kayak gitu. Jadi ya tapi nggak apa-apa lah ya, karena dari awal kuliahnya aku pikir susah, tapi pas dijalanin ya enggak juga sih. Iya. Enggak juga susah. Benar-benar, karena juga kan kalau misalnya teknik ini kalau misalnya skripsian itu harus buat alat gitu ya atau enggak sih? Kalau untuk skripsian buat alat tuh enggak harus sih. Yang jelasnya kita itu emang ada dua, yaitu buat alat atau analisis kayak gitu. Jadi emang ada beberapa judul juga yang emang ya mungkin lebih ke analisis sesuatu fenomena kelistrikan kayak gitu. Jadi emang nggak harus kita buat alat, karena budgeting buat alat itu lumayan gede kayak gitu, dan nggak semua orang beruntung yang punya budgeting cukup kayak gitu. Benar. Tapi kalau Dani ini awal mulai tertariknya itu ketika memang ada kegiatan mungkin tugas kuliah di kampus atau menjelang skripsian baru nih tercetus suka banget buat alat gitu. Kalau aku ikutnya dari semester 2. Jadi semester 2 itu emang dari awal tuh aku ngelihat ya mungkin kakak-kakak tingkatku di teknik elektro ini semua orang-orang ini berprestasi semua kan kayak gitu. Jadi aku kalau nggak ngapa-ngapain di sini
tamat aja 4 tahun ya sama aja dengan rebahan dengan gaya aja kan kita 4 tahun kayak gitu. Jadi aku mikirnya emang benar-benar harus survive, dan akhirnya juga aku berpikirnya ikut lomba itu emang untuk cari uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan kuliah kan. Jadi emang akhirnya aku ikut lomba dan menang dan kecanduan deh sampai nyasar. Pertama kali buat alat apa emangnya Dani? Kalau untuk pertama kali aku tuh emang waktu itu ngebangun sistem kayak sistem website gitu. Jadi itu tuh untuk transfusi darah, informasi transfusi darah. Karena aku resah sama broadcast yang masuk ke HP ku tentang info Goldar itu kan. Jadi dibuatkan, aku coba belajar buat sistem itu dan terrealisasi lah sebentar, walaupun sebentar, sistem itu dengan berbasis SMS, karena nggak semua orang kan yang bisa menggunakan smartphone, apalagi di lingkungan masyarakat kayak gitu. Berarti memang untuk sampai dengan saat ini nggak lagi? Kalau untuk saat ini nggak lagi, karena emang gagal kontrak sih, lebih ke gagal kontrak sama pihak terkait. Jadi diputuskan untuk nggak usah dulu mungkin kan. Karena kalau kita mau berdiri secara swasta ya kita butuh modal gede. Iya benar-benar. Ya kayak gitu. Tapi itu kemarin memang dari kamunya sendiri ya buatnya ya? Ya karena aku kemarin emang berpikirnya emang resah aja, dan juga emang kita melihat urgensi yang ada karena orang tuaku pernah butuh darah dan emang susah banget nyari darah itu. Jadi emang kalau aku pikir-pikir, ini kalau dibuatin sistemnya mungkin bakal lebih mudah untuk orang-orang cari darah kayak gitu. Itu kemarin sistemnya kayak gimana tuh biar orang bisa mudah dapetin darah ya? Sistemnya seru kayak ini, kayak nonton KDI atau nonton film dangdut. Jadi ada ketik rek kayak gitu kan. Ketik rek itu registrasi, ketik rek spasi misalnya golongan darah misalnya kan, dan juga spasi rumah sakit yang dituju kayak gitu. Nanti bakal secara otomatis ngedetek sekitar daerah rumah sakit itu dengan radius 1 km, seluruh yang darah A misalnya itu bakalan dapat SMS bahwasanya si ini tadi butuh darah A dan lokasinya di rumah sakit M Yunus 650 meter dari tempat Anda kayak gitu. Tapi Jadi sayang banget ya kalau misalnya nggak dijalankan lagi ya. Iya sayang banget sih sebenarnya, karena emang kita waktu coba itu emang try and errornya kita beratnya di pulsa. Jadi kita sebagai admin servernya emang harus setiap orang registrasi itu kita harus balesin semua SMS dan kita bermitra sama pihak-pihak yang kayak penyedia layanan aja kita nggak bisa kemarin. Mungkin karena aku masih bocil juga kan, masih semester 3 waktu itu. Jadi emang akhirnya gagal kayak gitu. Susah nge-handle ya, apalagi kamu sendiri kan. Terus juga harus kolaborasi sama penyedia layanan itu. Iya bener kan. banget. Berarti pertama kali buat SMS itu ya yang disebar ke masyarakat gitu kan. Memang basisnya karena untuk informasi kepada teman-teman yang membutuhkan golongan darah gitu. Setelah itu barulah kamu terpikir kayaknya setelah aku buat ini kayaknya berguna bagi masyarakat gitu ya. Iya, karena support dari orang tua juga sih, dan dari lingkungan sekitar juga berpikir bahwa ini keren dan ini keren. Jadi sebenarnya kita nggak butuh apresiasi apapun nih sih sebenarnya. Kita hanya butuh validasi sosial kayak gitu kan, bahwasanya pengakuan dari sosial itu seenggaknya dia menghargai yang kita buat, walaupun nggak keren-keren banget tapi ya bilang keren aja kayak gitu kan. Jadi semangat kita untuk terus berkembang dan berinovasi kayak gitu. Tapi karena kerennya itu kamu tuh masih semester 3 waktu itu kan. Iya, masih maba-maba banget ya, masih kalau kita di teknik masih botak itu. Oh iya. Baru selesai ospek itu semester 3. Kalau teknik itu kan terkenal sama botak-botaknya gitu ya. Kamu berarti memang suka banget ya ciptain hal-hal baru gitu sampai dengan sekarang. Iya, jadi selain produk-produk teknologi juga produk-produk wirausaha juga masih aktif nyiptain alat. Jadi nyiptain alat dan nyiptain produk kayak gitu. Jadi emang alhamdulillah karena Tuhan memberikan kita waktu untuk berpikir, sehingga ya aku memilih untuk waktu-waktu spend time aku yang biasanya orang gunain untuk rebahan atau sekedar scroll sosmed, aku gunain untuk ya seenggak-enggaknya kita coba riset jurnal lah, baca-baca kayak gitu. Bukannya kalau misalnya kuliah tuh sibuk ya, belum lagi tugas kuliahnya ya kan, belum lagi kegiatan di luar kampusnya. Sebenarnya stigma aja sih kalau aku. Karena kuliah itu sebenarnya banget itu tuh nggak sibuk-sibuk banget. Kalau kita misalnya ada PR nih langsung kita kerjain hari itu juga, itu nggak terlalu sibuk banget. Tapi karena
Ya misalnya apalagi anak-anak teknik ya yang katanya, "Oh, kami capek banget laporan praktikum dan lain-lain kayak gitu." Padahal nggak juga kayak gitu, karena ya mungkin kalau ya disclaimer ya, kalau selama beberapa semester aku jalani di teknik ini sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget. Dasar kitanya aja yang malas dan kitanya aja yang masih memberi waktu untuk rebahan ini, Bener. menjajah diri kita kayak gitu. Membuang-buang waktu ya. Akhirnya Iya, kalau seneng. kalau anak muda itu kan biasanya nantilah belum deadline-nya Iya, gitu kan. nggak nunda nggak asik kata anak muda. Ya, menunda-nunda akhirnya kelabakan gitu kan kalau Iya. udah hariannya. Berarti memang kamu tuh tipikal orang yang misalnya ada tugas langsung dikerjain. Jadi banyak waktu kosongnya gitu. Iya, kadang aku misalnya kayak kalau kayak apalagi kayak inovasi itu kayak tugas apa ya, misalnya kayak inget nih, aku lagi pulang ke Curup nih, rumahku di Curup. Jadi waktu di jalan tuh aku keinget mau ngerjain tugas. Aku berhenti dulu di gunung itu, aku kerjain dulu Masa sih? tugas. Sampai Lalu segitunya? karena kalau aku tunda, aku udah eksperimen sih, jadi aku tugas ini aku coba tunda-tunda deh. Aku kerjanya H-1, ternyata kelewat dan akhirnya aku nggak ngumpulin tugas itu. Tapi di saat aku coba, ini tugas dikasih hari Jumat, hari Sabtu aku pulang ke Curup, dan ternyata waktu di jalan aku keinget, wah aku belum buat tugas ini. Ya udahlah, berhenti dulu kan di warung kopi kayak gitu, ngerjain tugas, baru jalan lagi. Lah kayak emangnya gitu. bawa tugasnya waktu pulang Aku selalu bawa laptop, bawa buku kalau setiap pulang ke Curup. Lebih bawa itu sih, kalau bawa baju enggak sih, karena kan di Curup ada baju-baju. Iya, karena gitu kan lah. pulang kampung ya, di rumahnya memang di situ Iya, gitu kan. iya. Waduh, kok kamu kayak gitu banget ya? Iya. Sampai segitunya gitu Iya, kan. Kalau awal. kita kan misalnya ya ketika pulang ke kampung halaman, terus tiba-tiba terpikir, oh kayaknya aku belum buat PR nih misalnya kan, belum buat tugas. Ya bisa lah kita kerjanya ketika sampai di rumah. Ternyata kan ketika di jalan terpikir, oh langsung berhenti. Iya, karena kalau aku pikirnya, aku sering baca-baca buku juga bahwasanya kalau kita nunda itu kita emang memberi ruang untuk lupa itu lebih besar kayak gitu. Iya. Dan apalagi kalau untuk inovasi ini aku nggak kebanyakan inovasi yang aku temuin itu rata-rata nggak aku temuin secara langsung berpikir loh. Jadi emang misalnya malam nih baru mau tidur tuh keinget, gimana kalau buat ini ya, keren nggak sih? Yaudah pergi ke buku, ke meja bentar, tulis, nanti lupa soalnya karena kita kan Iya, kayak iya. gitu kan, kepikir ide kalau kita lewatin aja lupa nanti takutnya kayak gitu. Apalagi kan anak-anak yang memang pikunan ya. Ketika pikir, oh ya aku ingat ini. Tapi tadi aku mau ngapain? Iya. Gitu, lupa. Sering banget kayak gitu orang. Tapi emang dari orang tua ngajarinnya hal-hal yang seperti itu ya. Kalau orang tua emang mintanya aku untuk survive sih. Jadi emang apalagi anak laki-laki kan. Jadi emang kalau kita nggak survive dari sekarang ya kapan lagi kayak gitu kan. Dan emang orang tua itu emang alhamdulillah aku punya orang tua yang support terus. Jadi emang apapun ide yang aku punya, apapun torehan yang aku punya, dia mau diskusi sama aku kayak gitu. Dan ya alhamdulillah untuk wawasannya nggak gaptek banget kan kayak gitu, nggak kampungan banget. Seenggaknya dia paham apa yang aku buat, dia paham, dan kita setiap aku pulang ke kampung kita cerita dan alhamdulillah ya ada solusi lah walaupun sedikit banyaknya Bener-bener. kayak gitu. Yang penting orang tua support ya Dani. Iya, bener ya. banget. Itu Oke yang Dani, kita dibutuh. jeda dulu nih ya Dani ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu inovasi tanpa batas. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.